Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membandingkan jenis-jenis akun yang ada di broker Forex Tradeco ya guys ya. Nah, jadi dalam video ini ya kita akan coba lihat ya di broker Tradeco ini itu ada jenis-jenis akun apa aja, dan dari sekian banyak jenis akun itu kira-kira mana sih yang paling cocok untuk teman-teman ya. Apalagi untuk teman-teman pemula yang bingung gitu ya menentukan dari banyaknya jenis akun mana yang pengen kalian gunakan. Oke? Nah, jadi saat ini saya udah berada di halaman website resmi dari broker Tradeco-nya, dan kalau teman-teman ingin membahas bareng-bareng ya, kalian pengen lihat juga websitenya, untuk link dari websitenya udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini. Kalau kalian klik nanti kalian akan diarahkan ke halaman ini ya. Nah, untuk mengakses fitur jenis-jenis akun yang ada di broker Tradeco ini, teman-teman bisa scroll ke bagian bawah ya. Nah, di bagian bawah sini itu ada yang namanya menu trading. Nah, teman-teman bisa klik aja di bagian menu accounts. Nah, maka nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman account overview seperti ini. Nah, jadi di sini itu akan ditampilkan 4 jenis akun yang ada di broker Tradeco ya. Jadi, selama beberapa minggu ini kan kita udah review juga beberapa broker forex, dan kita biasanya menemukan akun-akun trading di broker forex tersebut itu maksimal 2 lah ya. Nah, baru kali ini kita menemukan akun trading yang 4 jenis akun lagi ya, yaitu broker Tradeco ini. Jadi mereka itu memiliki 4 jenis akun, ada akun raw, ada akun standar, zero, dan limitless. Nah, inilah yang sangat membedakan dengan beberapa broker lainnya ya. Karena jarang banget ada broker forex yang menggunakan nama akun limitless seperti ini. Nah, kita akan bandingkan terlebih dahulu dari base currency-nya ya, ataupun mata uang yang bisa kita gunakan nantinya di platform MetaTrader ya. Jadi di sini untuk keempat jenis akun ini itu tidak ada bedanya ya, sama-sama hanya bisa menggunakan mata uang US dollar dan juga Thailand baht doang ya. Jadi selain mata uang itu tidak bisa digunakan. Oke. Nah, kemudian ya di bagian bawahnya juga ada yang namanya contract size. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu apa sih itu contract size ya. Contract size itu udah pernah saya jelaskan juga. Kalau misalnya untuk akun sen ya ataupun akun mikro, contract size-nya itu adalah akun mikro lah ya. Nah, kalau misalnya untuk akun mikro, kontrak size-nya itu kan jelas. Satu lot sama dengan $1.000. Nah, sedangkan kalau misalnya akun standar, satu lotnya itu adalah 100.000 US dollar. Nah, artinya perhitungannya keempat jenis akun ini itu semuanya menggunakan perhitungan akun standar. Nah, apa maksudnya, Bang? Maksudnya adalah ketika teman-teman ingin trading di salah satu akun ini ya, artinya teman-teman itu sebenarnya untuk membuka perdagangan satu lot, kalian harus memiliki modal 100.000 US dollar. Ya, pada hakikatnya seperti itu guys ya, ketika teman-teman ingin membuka perdagangan di salah satu akun ini. Nah, kenapa kok bisa kita membuka perdagangannya dengan modal yang minim ya? Saya punya modal cuma 500 dolar, tapi saya tetap bisa membuka satu lot. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ada yang namanya leverage guys ya. Jadi dengan adanya leverage ya, itu akan sangat membantu kalian untuk open posisi. Contoh, teman-teman menggunakan leverage 1000. Nah, artinya modal yang kalian miliki itu dikali dengan 1000. Contoh kayak tadi kalian punya modal 500 dolar dikali 1000. Nah, maka modal kalian itu jadi kayak 500.000 dolar. Nah, makanya teman-teman bisa membuka satu lot perdagangan. Bahkan teman-teman bisa membuka 5 lot perdagangan ya. Jelas ya? Jadi kontrak size itu ya pengetahuannya seperti itu guys ya. Pada hakikatnya kalau teman-teman tidak menggunakan leverage ya, maka modal yang harus kalian butuhkan untuk membuka satu lot perdagangan adalah 100.000 US dollar. Oke? Nah, selanjutnya di bagian bawahnya ini teman-teman juga bisa lihat ya bahwasannya ada yang namanya leverage. Nah, jadi leverage itu udah sempat saya singgung tadi guys ya. Leverage ini adalah untuk melipat gandakan modal kita. Nah, sebenarnya dalam arti kata bukan modal kita itu bertambah banyak, tapi modal kita itu dipinjamkan oleh si brokernya. Nah, tapi kalau misalnya sedang floating ya, modal kita bakal habis gitu ya, tidak akan memakan modal si brokernya ya. Jelas ya? Nah, di bagian leverage inilah mulai muncul perbedaan antara keempat akun ini ya. Jadi, kalau misalnya untuk akun raw dan standar, ini teman-teman bisa mendapatkan dynamic leverage hingga 1:1000 ya. Yang dimaksud dynamic itu adalah disesuaikan dengan modal kalian. Kalau memang modal kalian itu kecil, maka dia akan langsung mendapatkan dynamic leverage-nya ya. Jadi, modal kalian itu akan langsung bisa digunakan untuk mendapatkan leverage hingga 1:1000. Nah, tapi kalau modal kalian itu besar ya, maka nanti leverage-nya itu akan disesuaikan sama si Tradeco-nya. Oke, jelas ya.
Itu yang dimaksud dengan dynamic leverage. Kemudian untuk akun zero mereka ini kita bahkan bisa mendapatkan leverage hingga 1:2000 ya. Dan perbedaan yang paling signifikannya adalah ada di akun limitless mereka. Nah, jadi sesuai dengan namanya ya, yang dimaksud di sini adalah kita bisa mendapatkan leverage tanpa batas ya. Sama kayak beberapa broker yang udah kita bahas juga sebelumnya, ada beberapa broker yang memang udah menyediakan fitur leverage tanpa batas. Jadi memang leverage ini itu sangat tergantung dengan modal kita ya, dengan juga lot yang kita gunakan. Semakin besar lot yang kita gunakan, tentu ya leverage-nya juga akan diperkecil. Tapi semakin kecil leverage yang kita gunakan, maka tentu leverage yang digunakan itu akan semakin besar. Nah, itu adalah fungsi dari yang namanya dynamic leverage. Oke, jelas ya. Nah, kemudian di bawahnya itu ada yang namanya swap free. Nah, swap free di sini teman-teman itu bisa mendapatkan swap free-nya itu by request ya di keempat jenis akun ini. Kalau misalnya teman-teman biasanya menggunakan swap ya nggak masalah ya, teman-teman nggak perlu request. Tapi kalau misalnya teman-teman biasanya itu tidak menggunakan swap ya, kalian bisa ajukan fitur swap free langsung ya ke live chat dari si TradeQuo ini. Dan ternyata ya banyak yang nanya di komentar saya, "Bang, live chat ataupun live support itu di mana?" Nah, live support itu teman-teman bisa dapatkan di semua broker forex ya. Live support itu biasanya ada di kirinya. Jadi bentuknya itu kayak chart seperti ini atau ada di kanannya ya. Jadi kalau ada di kanan itu seperti ini juga bentuk gambarnya itu logo chart. Nah, ini kalian tinggal klik aja. Nanti kalian akan terhubung ke agen dari TradeQuo ini. Ya, jadi semua permasalahan kalian itu bisa kalian konsultasikan sama mereka, guys. Oke, jelas ya? Itu buat teman-teman yang memang belum tahu apa sih yang dimaksud dengan live support. Live support itu intinya orang yang membantu kalian lah ya, ataupun customer service lah, bahasa simpelnya. Nah, kemudian di bagian negative balance protection. Nah, ini keempat akun ini itu sama-sama menerapkan negative balance protection ya. Maksudnya apa? Maksudnya ya teman-teman nanti kalau misalnya udah trading nih ya menggunakan salah satu akun, kemudian kalian sedang loss gitu ya. Kemudian saldo kalian itu habis, kalian kena stop out. Nah, itu kan biasanya ada minus tuh. Nah, jadi kalau kita ada yang namanya akun negative balance protection seperti ini, nah itu kalau kita sampai minus akun kita, nah akun kita itu akan terampuni ya, bahasa simpelnya. Jadi kita tidak perlu membayar biaya minus tersebut, guys. Ya, jadi begitu kita deposit lagi, ya udah deposit kita itu masuk utuh, tidak perlu membayar saldo kita yang minus itu. Oke, jelas ya? Nah, kemudian untuk spread on all major, nah inilah perbedaannya ya. Jadi di sini saya juga udah mempunyai data mengenai spread yang ada di keempat akun trading ini. Dan di sini itu untuk spreadnya itu variatif ya guys ya. Contoh kalau misalnya di akun raw mereka ngeklaim bahwasannya spreadnya itu dimulai dari 0,1 pip. Kemudian untuk akun standar mereka ngeklaim spreadnya itu dimulai dari 0,4. Lalu untuk akun zero ya di sini mereka bahkan ngeklaim bahwasannya spread mereka itu 0 ya in major pair ya up to 97% of the day ya. Jadi mereka ngeklaim ini spread mereka 0. Lalu untuk akun limitless ini spreadnya 0,6 pip ya. Jadi kalau dari klaim mereka akun limitless lah yang paling besar spreadnya. Nah, coba kita lihat langsung ya apakah sesuai dengan data yang mereka katakan di sini. Nah, oke, di sini saya udah ada di spread yang ada di masing-masing broker TradeQuo-nya ya, udah sempat saya screenshot. Nah, kita akan lihat langsung aja. Nah, kita mulai dari akun standar. Nah, untuk akun standar sendiri tadi mereka ngeklaim ya, spread yang mereka klaim tadi adalah dimulai dari 0,4 pip ya ataupun 4 poin, dan seperti yang kalian lihat di sini tidak ada ya guys ya pair yang dimulai dari 4 poin ya, tapi ya ada tapinya ya guys ya. Teman-teman bisa lihat ya dan bisa bandingkan juga. Spread mereka di sini itu sangat variatif ya. Ada yang dimulai dari angka 9 poin ya, ada yang 8 poin ya. Kemudian ini naik drastis ya. Naiknya itu bahkan 2 kali lipat ya. USD CHF itu 17 poin, 15 poin, 18 poin, 14 poin, 17 poin ya. Kemudian untuk perak sendiri itu di 21 poin. Lalu AUD CAD 18 poin dan GBP JPY itu 23 poin. Ya, jadi di sini spread di akun standar mereka itu cukup variatif guys ya. Jadi ada yang murah banget ya kayak 2 pair ini, ada yang menengah dan juga ada yang tinggi ya, sekitar 21 poin. Nah, kemudian untuk akun yang kedua yaitu akun raw. Nah, di mana di akun raw ini ya kalau nggak salah saya tadi mereka ngeklaimnya itu spread mereka dimulai dari 0,1 atau 0,2 gitu ya.
Dan ternyata sesuai dengan faktanya ya. Jadi di sini untuk akun RAW mereka, spreadnya itu dimulai dari 1 poin ya, ataupun 0,1 pip. Kemudian ini ada 3 poin, 5 poin, 7 poin, 6 poin, 3 poin ya. Dan ada juga pair-pair yang cukup tinggi ya, kayak SAG USD ini itu 14 poin ya. Jadi muncul pertanyaan, Bang, kenapa spread di sini itu lebih murah daripada akun standar? Kembali lagi ya, di akun RAW ini kayak biasa ya, pasti kita nanti akan dikenakan fee tambahan ataupun biaya tambahan, dan untuk biayanya nanti kita akan bahas sebentar lagi ya. Oke. Kemudian untuk akun ketiga yaitu ada akun limitless. Nah, akun limitless ini tadi mereka ngeklaimnya itu lebih tinggi sedikit daripada akun standar ya. Akun standar kan mereka klaim mulai dari 0,4 pip, sementara akun limitless mereka klaimnya itu 0,6 pip. Dan begitu faktanya kita lihat ya, teman-teman bisa lihat juga di sini memang jelas ya sedikit lebih mahal daripada akun standar mereka untuk spreadnya ya guys ya. Ada yang 17 poin, ya 10 poin, 16 poin, 11 poin, 14 poin. Nah, ini jelas ya. Ini jelas sedikit lebih mahal daripada speed yang ada di akun standar mereka tadi. Nah, kemudian untuk akun yang keempat. Nah, ini yang paling menarik ya guys ya. Jadi ini memang sesuai dengan faktanya, karena saya juga melihat beberapa akun zero ya, dimana akun zero yang udah pernah saya bahas sebelumnya itu rata-rata tidak benar-benar nol ya. Memang mayoritasnya nol, tapi ada juga yang bahkan 1 poin ataupun 2 poin. Nah, tapi ya, yang menarik di akun zero dari broker Tradeco ini itu benar-benar nol guys ya. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini tidak ada satupun pair yang ada spreadnya. Ya, jadi ini jelas sangat sesuai dengan klaim mereka di website mereka tadi. Oke, jelas ya. Nah, itu adalah untuk spread dari keempat akun ini. Nah, kemudian bagaimana dengan komisi ataupun biaya tambahan? Nah, seperti yang saya bahas tadi, kenapa akun standar ya yang ini dengan akun limitless yang ini itu spreadnya tinggi-tinggi ya ataupun mahal-mahal, sedangkan akun RAW dan akun zero itu spreadnya murah-murah. Nah, karena ada yang namanya biaya tambahan ya, yang harus kita bayar lagi ketika kita trading menggunakan dua akun ini, akun RAW dan juga akun zero. Nah, berapa biaya tambahannya, Bang? Biaya tambahannya itu kalau akun RAW adalah $3 per site ya. Per site itu artinya begitu kalian open posisi, kalian harus bayar $3. Begitu kalian close posisi, kalian harus bayar $3 ya. Artinya close $3, open $3. Nah, sama dengan kalian harus bayar $6 per lot ya. Jadi kalau teman-teman open satu lot di akun RAW mereka, ya udah, kalau kalian profit $100, nah maka profit kalian itu harus dikurangi dengan $6 ini, sama dengan $94 profit kalian. Tapi kalau kalian loss, maka loss kalian harus ditambah dengan biaya ini. Berarti total loss kalian itu adalah $106. Nah, begitu juga dengan akun zero. Nah, akun zero biayanya itu lebih mahal sedikit ya, beda $2. Kalau tadi akun RAW $6, nah berarti di akun zero ini $8 guys. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman profit, ya udah tinggal kalian kurangi aja profit kalian dengan $8 ini. Oke, dan muncul pertanyaan, apakah berapapun lot yang kita buka, kita akan dikenakan komisi 6 dan $8 ini? Tidak ya, jawabannya karena biayanya ini itu akan disesuaikan dengan lot kita ya. Kalau lot yang kita buka kecil, maka biayanya juga akan kecil. Contoh ya, kalau teman-teman buka lot 0,01 lot, nah artinya biayanya adalah $0,08 ya. Kalau teman-teman buka 0,1 lot, ya berarti biayanya $0,8 ya. Jadi akan mengikuti lot yang kalian buka. Oke, jelas ya. Nah, kemudian untuk hedging margin ya, ini 0% ya. Kemudian maksimum open itu 300 posisi ya. Lalu minimum volume trade-nya ini 0,01 ya. Ini umum lah ya, semua broker itu udah seperti ini. Kemudian teman-teman bisa hedging ya di semua akunnya, bisa hedging. Kemudian bisa pakai robot juga di semua akunnya, bisa pakai pending order juga, kecuali di limitless ya. Hanya bisa di MT5 doang. Lalu minimum deposit. Nah, untuk minimum deposit juga ternyata sama guys ya. Tidak ada perbedaan di keempat akun ini. Nah, kemudian untuk margin call-nya itu masing-masing di 50%. Nah, banyak juga nih yang belum tahu, yang dinamakan margin call ini adalah sebuah notifikasi ya yang dikirimkan oleh Tradeco ke, biasanya itu ke alamat email kalian ya, yang menyatakan bahwasannya ya udah akun kalian nih tinggal 50% lagi ya, ataupun saldo kalian tinggal 50% lagi. Nah, jadi si Tradeco ini itu hanya mengingatkan kepada kalian bahwasannya ya kalau kalian pengen akun kalian aman ya, sebaiknya teman-teman itu top up lagi ya, tambah saldo kalian supaya kalian tidak kena yang namanya likuidasi ataupun stop out. Nah, perbedaannya apa dengan stop out level ini? Nah, stop out level inilah yang biasanya kita sebut dengan margin call ya.
Alias kalau saldo kita udah berada di titik 20% lagi, contoh ya, kita deposit $1.000 kemudian saldo kita tinggal $200. Nah, itu kan tinggal 20% tuh. Nah, biasanya kalau udah di titik itu, kita bakal kena yang namanya stop out level. Ya, semua posisi kita itu akan ditutup secara paksa oleh broker. Nah, itulah dimaksud dengan level stop out. Oke, jelas ya guys ya. Jadi untuk stop out level ini sebenarnya juga sangat bervariasi ya antara broker-broker lainnya. Jadi ada yang 30%, ada yang 10%, ada bahkan yang 5% ya stop out levelnya. Dan untuk Tradeco sendiri itu ada di angka 20%. Oke, jelas ya. Kemudian muncul pertanyaan, Bang, kalau misalnya di awal saya hanya ingin menggunakan akun standar mereka, kemudian di tengah jalan saya pengen berpindah ke akun Zero, nah apakah saya harus daftar ulang di broker Tradeco saya? Nah, jawaban simpelnya nggak perlu ya guys ya. Jadi, dalam satu ID kalian, ya misal teman-teman udah daftar Tradeco nih, nah teman-teman itu bisa membuka keempat akun ini sekaligus, ya tanpa perlu kalian daftar ulang, ya. Jadi untuk cara membukanya teman-teman tinggal tambahkan akun trading aja. Atau kalau misalnya teman-teman butuh tutorialnya ya kalian tinggal buka aja channel YouTube saya, kemudian kalian klik menu playlist, lalu kalian tinggal cari aja playlist tentang broker Tradeco ya karena saya udah bahas banyak video ya mengenai broker Tradeco tadi ya di sini ya. Saya udah bahas 6 video, jadi kalian tinggal buka aja menu playlist ini kalau kalian pengen tahu gimana cara menambahkan akun trading di broker Tradeco ya, ataupun ingin mengganti akun trading lah ya simpelnya. Udah cukup jelas ya teman-teman video kali ini, dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.